Oke, baik, bisa kita mulai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu diberikan kemudahan atas segala hal yang akan kita lakukan nanti. Dan mudah-mudahan selalu terhindar dalam musibah apa yang sudah melanda di dunia kita. Teman-teman semua, dari terlebih dahulu saya Ahmad Bayhaki dari Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah memori. Nah, jadi pada hakikatnya Tuhan itu menciptakan memori, tapi ini memori yang ada pada manusia. Apa? Yaitu adalah otak. Otak berfungsi sebagai memori pada manusia yang memiliki daya ingat, kapasitas yang tiada batas. Iya, tak terhingga. Akan tetapi, manusia juga menciptakan sebuah memori. Nah, yang mana memori tersebut berada di dalam sebuah akses digital, gadget, komputer, laptop, PC, handphone, dan lain sebagainya. Nah, memori yang diciptakan oleh manusia itu adalah terbatas. Entah itu mulai megabyte sampai mungkin ke terabyte. Nah, jadi memori yang diciptakan oleh manusia itu mempunyai batasan masing-masing. Semakin besar kapasitas memori yang ada, maka semakin besar pula penyimpanan yang ada. Gitu. Baik, apa aja untuk pengertian memori? Jadi memori itu adalah sebuah penyimpanan data dan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Dan memori tersebut juga disebut sebagai penyimpanan utama atau memori utama, karena dalam memori digital, memori komputer atau memori PC itu ada dua fungsi, ada penyimpanan utama, ada penyimpanan yang umum, penyimpanan permanen dan penyimpanan non permanen. Lalu memori tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada memori volatil, yang kedua ada memori non volatil, dan yang ketiga ada memori semi volatil. Seperti apa contohnya memori volatil? Nah, memori volatil ini itu membutuhkan daya untuk menjaga informasi yang disimpan. Contohnya apa? Betul, RAM, Random Access Memory, atau ada yang namanya cabang dari RAM, DRAM. Lalu yang namanya dinamis RAM. Lalu ada lagi static RAM yang dinamakan sebut SRAM. Betul. Lalu ada lagi yang namanya memori non volatil. Dan memori non volatil ini juga bisa menjaga informasi yang disimpan walaupun tidak dialiri listrik. Contohnya apa? Memori flash atau mungkin memori apa tuh yang namanya ROM, ya, random access memory, atau yang sering kita jumpai di dalam sebuah laptop itu adalah hard disk drive. Tuh. Terus yang ketiga ada yang namanya memori semi volatil. Apa itu memori semi volatil? Memori ini memiliki durasi non volatil yang terbatas setelah listrik putus. Nah, jadi ketika misalkan kita mempunyai PC dan waktu itu adalah pas banget listrik itu padam. Nah, PC kita akan menyala ketika adanya memori semi volatil, dan itu pun hanya terbatas. Jika memori volatil ini sudah tidak kuat untuk menampung daya, maka ya PC yang akan kita gunakan akan padam juga gitu. Lalu selanjutnya ada di sini RAM. RAM adalah macam-macam memori yang RAM itu masuk ada memori. Apa itu namanya RAM? Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, terus laptop, terus smartphone,
dan lain sebagainya. Sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, dan hanya bekerja itu ketika gadget kita hidup, ketika laptop kita hidup, perangkat elektronik kita hidup. Kalau misalkan perangkat elektronik kita mati, ya RAM ini tidak berfungsi. Tuh, gitu. Nah, lalu kapasitas RAM juga di sini dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkatan tertentu. Semakin besar RAM yang kita gunakan, maka semakin cepat juga data yang kita hasilkan. Gitu. Jadi semakin kecil RAM yang kita gunakan, maka semakin lambat pula kinerja yang kita dapatkan. Gitu. Lalu ada lagi yang disebut dengan ROM. Apa itu ROM? Read Only Memory. Read Only Memory atau disingkat sebagai ROM, ini juga termasuk dengan perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan data secara permanen pada komputer. Jadi ROM ini sudah tertanam di dalam sebuah komputer, permanen, tidak bisa dihapus. Ya. Data ROM yang disimpan ini tidak akan hilang ketika perangkat dimatikan maupun di restart. Nah, lalu fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan program-program dan informasi yang diperlukan oleh perangkat dengan baik. Lalu ROM ini juga bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang namanya stock ROM, custom ROM, dan manufacturer atau carry stock ROM. Gitu. Nah, yang dua ini, RAM dan ROM, itu adalah memori utama yang harus ada pada sebuah gadget, yang harus ada pada sebuah PC, yang harus ada pada sebuah laptop. Lalu di sini ada yang namanya SRAM. Apa itu SRAM? Static Random Access Memory. Jenis memori penyimpanan data secara elektronik dan tidak memerlukan penyegaran untuk mempertahankan bit yang tersimpan. Nah, jadi SRAM ini itu kita nggak usah yang namanya di-refresh lagi untuk memberikan data, untuk memunculkan data. Ini udah otomatis, sudah ada. Otomatis sudah menyimpan data yang ada di RAM. Lalu di sini ada juga drum, bukan drum ya, drum yang kita pukul-pukul alat musik, bukan. Jadi drum di sini adalah Dynamic Random Access Memory. DRAM ini juga merupakan bagian dari RAM. Di mana ada RAM, pasti di situ ada DRAM. Di mana ada DRAM, di situ ada RAM. RAM adalah DRAM dan DRAM adalah bagian dari sebuah RAM. Nah, DRAM ini merupakan jenis memori jangka pendek yang mana yang digunakan dalam banyak perangkat digital. Gitu. Ya, semua memori pasti, semua perangkat pasti ada lah namanya DRAM. Lalu fungsinya untuk apa? Menyimpan data dan kode program. Selain menyimpan data sebuah program, jadi memungkinkan prosesor juga mengakses data lebih cepat daripada drive penyimpanan standar. Lalu ada lagi, bisa mengakibatkan di RAM ini itu komputer untuk berjalan secara efisien. Gitu. Selanjutnya ada namanya SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, SDRAM ini juga ya termasuk ke dalam DRAM ya, Dynamic Random Access Memory. Jadi di antara RAM itu ada 3 bagian. Yang pertama ada SRAM, yang kedua ada DRAM, yang ketiga ada SDRAM. Nah, 3 itu merupakan bagian dari sebuah RAM. Lalu SDRAM ini tuh fungsinya untuk apa? Nah, SDRAM ini itu adalah mungkin sejenis memori ya, sejenis memori dinamis yang digunakan pada PC di antara tahun 1996 hingga 2003. Nah, jadi SDRAM ini juga ya masih satu kategori dengan DRAM. Tahu kan tadi yang kita bahas DRAM. Nah, SDRAM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi memori yang lebih lama. Contohnya,
kecepatan transfer data yang lebih cepat, kecepatan transfer data yang lebih cepat ya, bandwidth yang lebih tinggi, terus mengonsumsi dayanya lebih sedikit. Lalu SDRAM juga dapat berjalan pada kecepatan clock yang lebih tinggi daripada memori konvensional. SDRAM menyengkronkan dirinya sendiri dengan bus prosesor karena ya memiliki clock gitu. Nah, dari kedua ini kita belum tahu apa sih fungsinya memori. Ya kan? Kita sudah tahu bahwa memori itu terbagi menjadi dua. Memori internal dan memori eksternal yang dibahasakan dengan RAM dan ROM. Jadi fungsinya memori ini, sekali lagi saya jelaskan, menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Hanya sementara, bisa dihapus, bisa. Memori dapat ditemukan, ya tadi saya jelaskan di awal, bisa ditemukan di dalam manusia yang disebut dengan otak, dan bisa ditemukan di dalam komputer yang disebut dengan RAM. Nah, pada manusia, fungsi memori itu mengkodekan informasi, yang menyimpan informasi dan mengambil informasi. Kalau adanya di komputer, jadi menyimpan informasi untuk digunakan langsung, menyimpannya riwayat program, data yang digunakan menyimpan sistem operasi. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki berbagai jenis memori. Manusia itu ya memiliki berbagai jenis gitu. Seperti memori deklaratif, memori prosedural. Nah, kalau misalkan ada memori deklaratif, berarti itu melibatkan hal-hal yang sengaja kita ingat. Seperti kemarin ada peristiwa tertentu yang harus kita ingat, jadi diingat-ingat terus gitu kan. Atau situasi yang tidak bisa dilupakan dalam memori kita, itu disebut namanya memori deklaratif. Nah, sementara memori prosedural yang ada pada diri manusia itu melibatkan pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran seperti implisit, seperti mengingat cara untuk melakukan sesuatu. Ya, algoritma lah. Cara naik sepeda itu harus seperti ini dulu, cara naik motor itu harus seperti ini dulu gitu. Sama halnya dengan memori komputer. Jadi memori komputer juga. Nah, jadi memori komputer juga memiliki banyak jenisnya. Jadi internal, cache memori, atau lainlah tadi yang udah saya jelaskan ya. Memori internal fungsinya untuk menyimpan riwayat program lah, atau mungkin data yang kita gunakan. Lalu ada yang namanya cache memori, fungsinya untuk meningkatkan kecepatan akses data dan menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Betul. Jadi hasil dari pembahasan kita sekarang adalah memori adalah suatu alat atau medium yang mana informasi atau data instruksi dapat disimpan dan dikeluarkan kembali. Fungsinya untuk menyimpan informasi, sementara waktu atau untuk waktu jangka yang lama, di mana informasi tersebut sewaktu-waktu akan dapat diambil kembali, dibutuhkan kembali. Gitu ya. Sampai sini paham? Ya, bisa dipahami lah ya. Nah, jadi sekian dah pembahasan memori. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham tentang masalah memori, bisa kalian searching juga di Google atau Meta AI atau dan sebagainya. Karena sekarang itu pemerintah sudah menyetujui bahwasanya kita bisa belajar dengan AI. Boleh, katanya. Lebih mudah juga kan? Iya.
mempergunakan fasilitas yang ada. Itu baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang maha sempurna, yang maha tahu dan maha bijaksana hanya Tuhan semata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.